Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Sepindah mutan sahun akan ras betul sahab syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula dalah panjenengan sedaya kaparingan taufik hidayah saha inayahipun katitik kaludangan dalu menika kita saged ngawontenaken majelis ilmu. Mugi-mugi majelis ingkang kita wontenaken menika wau yektos nggih menika ikhlas karena Allah. Benjang tundanipun angsal menapa ingkang dados janji-janjinipun Allah. Amargi thalabatul ilmi menika termasuk ugi kewajiban kula panjenengan sedaya. Kita lajengaken insyaallah bab ma yajibu ala aqaribil mayyit. Perkawis-perkawis ingkang wajib kanggene kerabat-kerabat mayit. Aqarib, kerabat-kerabat dekat. Wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabar wafatihi amran. Wajib bagi kerabat-kerabat mayit hina yablughuhum, ketika sampai kepada mereka khabaru wafatihi, berita tentang kematian, amrani, yang wajib dua hal. Yang pertama, al-awwal as-sabru war-ridha bil qadari. Kewajiban yang pertama adalah bersabar dan ridho bil qadar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya si fulan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat di surat Al-Baqarah 155 sampai 57. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, di antara sesuatu ujian itu tadi minal khauf, dari rasa ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan dikuranginya harta, wal anfus, dan jiwa, syahid di sini, wal anfus, kematian seseorang, wasamarat, dan dikuranginya buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika
tertimpa padanya itu musibatun musibah, qalu mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini kepadanya lah, kepada Allah lah raji'un, kita akan kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang yang mendapat salawat dari Rabbnya dan mendapat rahmah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana orang yang sabar ketika idza asabathum musibah, dengan meninggalnya seseorang. Maka dari sini kewajiban yang pertama bagi keluarga yang ditinggalkan adalah apa? Bersabar terhadap ketentuan Allah. Wali hadisi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Demikian juga karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin, Nabi melewati seseorang atau seorang wanita, inda qabrin, wanita ini berada di samping kuburan, di kuburannya, wahia tabqi, menangis wanita ini. Faqala laha, kemudian Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka wanita itu mengatakan, ilaika anni, jauh kamu dariku. Ilaika anni dariku, ilaik pada, artinya engkau, hendaklah engkau menjauhi diriku. Fa innaka lam tusib bi musibati, karena engkau tidak menerima musibah sebagaimana musibah yang aku hadapi. Qala wa lam ta'rifhu, wanita tadi mengatakan demikian, dia enggak tahu kalau dia itu Rasulullah yang menegurnya. Faqila laha, maka ada orang yang mengatakan, huwa Rasulullah, dia itu Rasulullah. Fa akhadha mithlul maut, ketika mendengar dia itu Rasulullah yang menegurmu, maka seakan-akan apa? Tertimpa kematian pada dirinya. Kaget. Kemudian fa'atat baba Rasulullah SAW. Kemudian wanita ini mendatangi pintunya Rasulullah. Falam tajid indahu bawabin. Jadi kebetulan di pintunya Rasulullah nggak ada yang menjaga pintunya, nggak ada tukang pintunya jaga pintu, jaga rumahnya nggak ada. Faqalat ya Rasulullah inni lam a'rifuk, maka wanita itu kemudian minta maaf, ya Rasulullah, saya itu nggak tahu kalau yang menegur itu kamu, engkau wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, inna sabra inda awwali sadmah, kesabaran itu ketika awal pertama kali menimpanya, lah itulah orang itu akan sabar atau tidak sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari menunjukkan di sini apa, orang itu ketika menerima musibah kematian dari kerabat-kerabatnya, maka hendaklah bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wasabru ala wafati auladihi lahu ajrun azim. Padahal kesabaran dengan meninggalnya
putra dari dia, dari anaknya, anak dari dianya, itu adalah pahala yang besar. Wa qad jaa fi dzalika ahadits. Telah datang hadis-hadis katsirah yang banyak. Adkur ba'daha, di sini akan saya sebut sebagian. Bagaimana pahala orang yang bersabar ketika meninggal. Di antara misalnya meninggal putranya. Yang pertama, la yamutu li ahadin minal muslimin. Tidaklah meninggal bagi seorang muslim. Thalathatu minal walad. 3 dari putranya. Fatamassuhu an-nar illa tahillatul qasam. Maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Jadi kalau ibu-ibu ya di antara anaknya itu meninggal, kalau dalam hadis ini 3, itu tidak akan kemudian bersabar, tidak akan tersentuh api neraka. Jadi anaknya yang meninggal itu jadi apa? Sudah jadi tameng kalau dia sabar. Dalam hadis ini juga, hadis yang kedua, ma min muslimin yamutu lahuma thalatha. Tidaklah seorang muslim meninggal daripadanya, dari keduanya, maksudnya suami istri, 3 minal walad, 3 dari putranya, lam yablughu al-hins, yang mana anak itu belum umur balik, illa adkhalahumullah, kecuali akan memasukkan Allah Subhanahu wa taala abawaihim, anak-anak mereka, adkhalahumullah abawaihim, orang tua dari anak itu, al jannata, ke surga, bi fadlihi wa rahmatihi, karena anugerah Allah dan rahmat Allah. Ya, maka di antara kita kalau ada anak yang meninggal 3 dalam hadis ini, itu akan dijamin masuk surga. Qala wa yakunun ala babin min abwabil jannah. Anak-anak itu akan berada di pintu surga nantinya. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, udkhulu al jannah, masuklah kamu ke surga. Wayaqulun, anak-anak itu mengatakan, hatta yaji abawan, enggak, saya sampai datang kepada kami kedua orang tuaku. Wayuqalu lahum udkhulu al jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Antum wa abwakum, kamu dan juga bapak atau kedua orang tuamu, bifadli rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan sebab anugerah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini apa? Anak kita yang mungkin ada di antara anak kita yang masih kecil kok meninggal, nah kita akan menunggu di pintunya surga. Ya. Maka kalau tinggal anaknya yang ditunggu di pintu surga kok amalannya nggak kena, kasihan anaknya nih nunggu terus. Ya. Allah. Salisan, yang ketiga, ayyum mamra'atin matat laha thalathatun. Jadi kalau ada wanita yang meninggal darinya 3 minal waladi, dari anak, kana hijab minan nar, 3 anak itu menjadi hijab, sebagai pembatas antara dia dengan neraka. Qalat imra'ah wasnat, maka ada seorang wanita yang cerdas, bagaimana kalau 2? Kalau meninggal 3 anak, lah kalau hanya 2, qala wasnan, Rasulullah kemudian juga, iya 2 juga.
Rabi'an, hadis yang keempat, innallaha la yardha li 'abdihil mu'min. Sesungguhnya Allah tidak meridhoi terhadap hambanya yang mukmin. Idza dhahaba bi safiyihi min ahli al-ardi, ketika meninggal atau pergi dengan putranya, anaknya, min ahli al-ard fa sabara, kemudian dia bersabar, wahtasaba, dan berharap, bithawab, dengan pahala, dunal jannah, kecuali surga. Jadi Allah tidak ridho kalau tidak dimasukkan ke dalam surga bagi seseorang yang ditinggal oleh putra-putrinya kemudian dia bersabar. Makanya apa? Bersabar ketika ditinggal putra-putrinya. Ini bukan berarti apa, kalau menangis terisak-isak itu berarti nggak sabar, nggak. Rasulullah pun menangis juga, tanda rahmatnya kepada anak. Yang menunjukkan nggak sabar itu ucapan-ucapannya, ya. Kemudian meratap, meraung, mencakar-cakar mukanya, merobek-robek bajunya, kemudian apa? Kadang sampai nggak sadarkan diri. Lah itu termasuk tidak ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dayab itu yang pertama, sabar ketika mendapat berita meninggalnya dari keluarganya atau kerabat-kerabatnya atau bahkan anaknya. Kalau sampai belum balik kok meninggal, karena anak yang belum balik meninggal itu apa? Akan ternyang-nyang orang tua itu, terpukul sekali, teringat sekali gitu. Ya, maka kalau sabar nilainya besar. Al-amru tsani, perkara yang kedua yang wajib bagi keluarga yang ditinggal atau keluarga-keluarga mayit, mimma yajibu 'alal aqarib, di antara perkara-perkara yang wajib bagi kerabat-kerabat dekat, al-istirja', yaitu mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huwa ayyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kama jaa fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana dalam ayat yang telah lewat, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yazidu alaih qauluhu, demikian juga tambahan dari perkataan Rasulullah SAW sebagai dalil, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku, wakhlif li khairam minha, dan gantilah ya Allah yang lebih baik daripada musibah yang menimpa diriku. Li hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, sebagaimana hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslimin tusibuhu musibah, tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah. Fa yaqulu, kemudian dia mengatakan, ma amarahullah, seperti apa yang dikatakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau takziah bukan itu ya ucapannya, beda. Apa man? Kalau kita takziah orang yang pada orang yang meninggal, mungkin dia meninggal anaknya, ketemu dengan bapaknya atau ibunya atau saudara-saudaranya. Napa dungane?
Oh, ikut berduka cita. Ya, intinya tasliyah ya. Tasliyah itu melipur. Jadi orang yang takziah itu melipur, memberi hiburan kepada orang yang meninggal. Tapi ada doanya hampir sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya itu. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu ajalun musamma falyasbir waliyahtasib. Nah, itu doanya. Jadi kalau pas jabatan tangan itu mestinya itu ya. Kalau inna lillahi ma akhad, sesungguhnya bagi Allah lah apa yang diambil oleh Allah. Walahu ma a'ta, dan juga bagi Allah lah yang memberi, apa saja yang diberikan. Inna lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu ajalun musamma. Dan setiap segala sesuatu itu di sisi Allah itu ajalun musamma, ajal ketentuan yang sudah ditentukan. Maka falyasbir waliyahtasib, hendaklah engkau sabar dan hendaklah engkau mengharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mestinya itu. Nanti dalam takziah, bab takziah itu ada doa ini tadi diungkapkan oleh Syekh Albani ya. Ya, itu kan ungkapan tasliyah, artinya suruh bersabar, berharap semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Bagi Allah lah memang apa yang diambil oleh Allah, bagi Allah lah yang apa yang diberikan kepada kita. Semuanya itu sudah ditentukan gitu. Baik. Atau berdoa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa wakhlif li khairam minha. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, keluarganya meninggal, maka boleh berdoa ini. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala di dalam musibahku ini, wa akhlif li khairam minha, gantilah ya Allah dengan yang lebih baik daripadanya. Ketika Ummu Salamah mendengar ini, diajari oleh Rasulullah doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mata min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amara Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu Allah lahu khairan minha. Jadi Ummu Salamah mendengar, ma min muslimin, Rasulullah mengatakan tidaklah seorang muslim tusibuhu musibah, yang tertimpa musibah, fayaqul, kemudian dia mengatakan ma amarallah, apa yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku, wa akhlif li khairan minha, ya Allah gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Lah orang mengatakan itu illa akhlafahullah khairan minha, kecuali Allah akan mengganti yang lebih baik daripadanya. Qalat, maka Ummu Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamah, ketika mati Abu Salamah, ketika meninggalnya Abu Salamah suaminya, kemudian berdoa dengan doa itu, tapi dia membatin dalam dirinya, ayyul muslimin khairum min Abi Salamah. Dia mikir, loh siapa orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah? Masya Allah ikut berhijrah, kemudian apa? Luar biasa kebagusan dalam keislamannya. Siapa lagi yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, Ummu Salamah gitu. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
di antara keluarga yang pertama-tama hijrah kepada Rasulullah SAW. Suma ini kultuha. Tapi ya saya katakan itu. Kemudian fa'akhlafallah li Rasulullah SAW. Oh ternyata Allah ganti yang lebih baik, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah ya mesti lebih baik daripada Abu Salamah. Oh ternyata setelah itu dilamar Rasulullah SAW dan Allah mengganti, dapat ganti yang lebih baik. Karena ya dia kan berdoa tadi. Qalat arsala ilayya Rasulullah SAW, mengutus kepadaku Rasulullah SAW Hatib ibni Abi Balta'ah yahtibnuni yahtibuni. Hatib bin Abi Balta'ah untuk mengkhidbah saya, untuk melamar saya. Fakultu innali bintan wa ana khuyur. Saya itu memiliki putri. Wa ana khuyur, dan saya pencemburu gitu. Faqala amma ibnatuha fanad'ullah. Maka Rasulullah mengatakan, adapun anakmu kita berdoa kepada Allah ayyughniha anha, untuk supaya mencukupinya darinya, artinya tidak menjadi cemburu. Wa ad'ullah ayyudhiba bil ghirah, dan berdoa kepada Allah menghilangkan kecemburuannya. Wallahu ta'ala alam. Nah ini Abu Salamah ketika meninggal, kemudian apa? Ummu Salamah berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya Ummu Salamah. Baik. Ngantuk pun. Yeah. Wala yunafi sabra, tidaklah menafikan kesabaran. Angtamna'a al-mar'ah min zinah kulliha, kalau mencegah seorang wanita tidak, yaitu menggunakan hiasan semuanya. Hidadan ala wafati waladiha, karena dalam rangka apa? Berkabung terhadap anaknya ataupun suaminya. Idza lam tazid ala salasati ayyam, ketika tidak lebih daripada 3 hari 3 malam. Illa ala zaujiha, kecuali kalau pada suaminya. Fatahidda arba'ata ashhurin wa asra, maka seorang wanita hendaklah berkabung menunggu iddahnya, tidak berdandan selama 4 bulan 10 hari. Ini seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Nggak boleh safar juga. Ya, masa berkabung 4 bulan 10 hari. Apalagi membicarakan masalah pernikahan. Ya, biasanya banyak kejadian-kejadian, terus nanti ada lagi yang datang melamarnya. Nah ini belum boleh membicarakan masalah pernikahan selama masa iddah. Ya. Di dalam ayat
dan juga tidak boleh berdandan, bersafar selama masa iddah tadi. Wala tuwa'iduhunna sirra, itu pun nggak boleh. Wala tuwa'iduhunna sirra, jangan kamu tuwa'iduhunna, mengadakan perjanjian sirron, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Itu orang yang dalam masa iddah. Kalau kita perhatikan, dalam masa iddah itu nggak boleh berjanji untuk nanti menikah. Lah apalagi masih ada suaminya, kan banyak ya. Masih ada suaminya, kemudian ya sudah, suamimu kamu cerai, nanti setelah itu kami nikah. Itu nggak boleh gitu. Dalam masa iddah yang sudah pisah dengan suaminya saja, wala tuwa'iduhunna sirra. Allah nyatakan demikian, jangan kamu mengadakan perjanjian secara sembunyi-sembunyi dengan orang lain. Baik. Jadi masa berkabung itu bukan berarti tidak sabar ya. Misalnya dalam hadis ini, dakhaltu ala ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk mendatangi ke Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tahidda ala mayyitin fawqa thalas, berkabung terhadap orang yang meninggal lebih daripada 3 hari, illa ala zauj, kecuali kepada suami, yaitu arba'ata asyurin wa asyra. Kalau yang meninggal itu suaminya, boleh sampai arba'ata asyur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Thumma dakhaltu ala Zainab bintu Jahshin, kemudian aku datang ke Zainab bintu Jahshin hina tuwfiya akhuha, ketika wafat saudaranya. Fada'autu bitib famasat, maka aku minta untuk minyak wangi dan dia menyentuhnya. Summa qala mali bitib min hajah, saya enggak butuh dengan minyak wangi. Ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti di atas, belum boleh selama 4 bulan 10 hari, nggak boleh dandan, nggak boleh pakai wangi-wangian. Ini karena masa berkabung dengan meninggalnya suami, 4 bulan 10 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi ya, mestinya apa? Harus ditahan di rumah. Di antaranya nggak boleh safar, nggak boleh pakai wangi-wangian selama 4 bulan 10 hari tadi. Oh ini nggak wangi, ini sedo. Iya. Ya sama saja, nggak boleh dandan artinya. Jadi yang mengharap dosa ya? Hah? Iya dosa. Masa iddah itu nggak boleh keluar. Iya. Lebih 10 hari itu maksudnya Apa? 15 sekalian 10 hari itu maksudnya apa? Ya itu syariat nggak boleh ditanyakan. Iya. Ayat Al-Quran kan. Iya. 4 bulan 10 hari itu masa walladzina yutawaffawna minkum, itu ada ya, di orang-orang yang ditinggal mati di antara kalian, maka hendaklah menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nggih. Wallahu alam. Itu ketentuan syariat yang tidak boleh ditanyakan. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau sudah ada ruhnya, ya sudah masuk anak. Ya, misalnya sudah lebih dari 4 bulan di dalam kandungan meninggal, itu termasuk 3 anak, maksudnya masuk itu. Karena itu sudah anak, sudah ada ruhnya.
nggak ada hadisnya satu anak. Dua dan tiga. Dua dan tiga. Pertama tiga banyak. Kemudian ada yang tanya lah bagaimana kalau dua? Iya dua iya. Gitu. Ya, wallahualam. Tapi kalau satu tidak ada jaminan. Dan apa? Memang kesedihan itu ketika kemarin yang satu ini meninggal lagi kan gitu. Itu mestinya akan lebih apa ujiannya lebih tambah berat. Wallahualam. Taib. Mbak Menawi mengatakan, menawi pun insyaallah kita cekapakan semantan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.